Jadi sekarang kita mau kuliah materi hadis dakwah ya, meneruskan tentang hadis dakwah. Nah, pada pertemuan yang keempat kali ini ya, kita mau bicara tentang, atau keempat atau kelima ya, bicara tentang atau membahas atau mengkaji tentang hadis yang menerangkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah ya, Rasul Allah yang diutus menyampaikan agama Islam. Dan di situ juga sekaligus menerangkan bahwa hadis tersebut atau nanti juga ada keterangan yang di Al-Qur'annya bahwa Rasulullah adalah merupakan nabi terakhir ya, khotamin nabi ya. Kenapa ini penting dalam dakwah? Karena nanti apabila ini tidak dijelaskan ketika kita berdakwah, bisa saja di suatu saat atau itu merasa ada orang mengaku nabi ya, atau bahkan kita sendiri selaku dai seolah-olah kayak nabi karena gara-gara sering mendapatkan mimpi-mimpi ya. Nanti saya terangkan juga di sini hal tersebut. Nah, makanya perlu hadis ini kita ketahui. Terus bahkan tidak hanya itu, sekarang aja juga banyak ya orang yang mengaku nabi padahal bukan siapa-siapa. Itu tujuannya mengapa kita mengkaji hadis tentang Rasulullah Muhammad SAW adalah merupakan utusan Allah sebagai nabi terakhir ya, khotamin nabi ya, nabi terakhir. Yaitu kalau kita lihat di sini ada rujukannya Al-Qur'an dulu ya, meskipun ini yang kita fokuskan adalah hadisnya karena ini mata kuliah hadis dakwah. Namun demikian kita juga perlu memakai Al-Qur'an sebagai rujukan karena Al-Qur'an adalah merupakan sumber yang sumber utama sebelum hadis ya. Jadi tetap kita harus mengingat rujukan di dalam Al-Qur'annya juga. Di dalam Al-Qur'an itu terutama adalah surat Al-Ahzab ayat 40 ya. Nanti Anda cari di Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 40. Dan tidak hanya dicari toh, ya ditulis di buku sehingga bisa untuk belajar. Dan kalau tes mestinya biasanya saya tanya, coba tuliskan Al-Qur'annya. Lah Anda kan sudah bisa berarti ya kalau disuruh nulis Al-Qur'annya. Hadisnya juga. Jadi kuliah ini Anda juga sambil nulis-nulis ya. Baik, saya lanjutkan. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 40 dikatakan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullahi wa khatamin nabiyyina wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Al-ayah. Artinya apa? Bahwa Muhammad, yaitu nabi kita, itu bukanlah bapak-bapak kamu sekalian dari para lelaki-laki kamu. Maksudnya di sini di surat Al-Ahzab ini sedang menjelaskan ya, sedang menerangkan, sedang menyampaikan bahwa Nabi Muhammad itu tidak seperti laki-laki lainnya dan bukan merupakan bapak-bapakmu gitu. Mengapa surat Al-Ahzab ini turun? Itu pernah di dalam asbabun nuzulnya ya. Rasulullah itu kedatangan tamunya itu lama banget sampai Rasulullah itu bingung mau ngusir tamu kok diusir, kan nggak mungkin ya. Tapi kok lama banget, padahal Nabi Muhammad itu banyak urusan yang terkait dengan risalah kenabian, yang terkait dengan perintah Allah, yang terkait dengan menyiarkan Islam, yang terkait dengan mengurus umat Islam. Nah, ini malah ngobrol baik kayak bertamu sama orang biasa ya, laki-laki biasa. Nah, maka ditegur di surat Al-Ahzab ini, Muhammad itu bukan seperti bapak-bapak dari para lelaki lainnya, bukan yang santai, slow, hanya kepentingannya sendiri, hanya memiliki tugasnya sendiri atau kewajibannya sendiri, tapi Muhammad adalah utusan Allah, di mana di situ harus senantiasa menyampaikan ajaran Islam sesuai yang diperintahkan oleh Allah. Maka tamu tersebut
tegur melalui malaikat Jibril yang membawa Al-Ahzab ayat 40, yang intinya di situ mengingatkan kalau bertamu kepada Rasulullah itu jangan lama-lama. Jadi cukup kepentingannya apa sampaikan, kalau sudah dijawab ya sudah pulang. Itu seperti itu ya. Nah, maka di sini dikatakan wa khotamin nabiyyin, dan di samping itu Muhammad sebagai utusan tadi ya, utusan Allah, Rasulullah sebagai utusan Allah, Rasulullah yang diutus untuk menyampaikan Islam, juga dikatakan di sini wa khotamin nabiyyin, dan merupakan nabi penutup. Nah, jadi di sini di surat Al-Ahzab ini sudah sangat jelas tidak ada nabi lain lagi nanti setelah Nabi Muhammad. Nah, wa kana Allahu bikulli syai'in alima, dan Allah itu tahu akan segala sesuatu. Jadi Allah tahu ada bertamu, orang bertamu lama banget, Allah mengawasi, Allah melihat, dan Allah juga tahu betapa Nabi Muhammad itu kebingungan, mau disuruh pulang nggak etis, nggak disuruh pulang, Nabi Muhammad mau ngurus yang lainnya, punya banyak urusan, gitu ya. Makanya dari surat ini juga dapat dipahami kalau kita bertamu seperti itu ya. Peda sing duwe omah gubuh banget, suguh, lungguh dengan baiknya, terus kita ngobrol panjang lebar lama banget, ora rampung-rampung asik sing di rumah klesedan ya. Jangan. Jadi harus bertamu juga harus ada waktunya ya, baik waktu dalam arti kalau misalnya duhur itu kan nggak boleh ya, di dalam Al-Quran ada waktu duhur pas itu ba'da duhur itu kayak duhur itu panas-panas, nggak boleh. Malam-malam habis isya juga nggak boleh ya. Kenapa? Ya karena di situ adalah waktu-waktu orang beristirahat, tidur ya, atau waktu orang bersama keluarganya kan gitu. Nah, itu ada, itu kan urusan bertamu. Kalau ini adalah yang kita kaitkan dengan kerasulan Muhammad SAW, dan sekaligus juga merupakan pernyataan bahwa Muhammad SAW adalah nabi penutup. Itu di dalam surat Al-Ahzab. Nah, kemudian sekarang kita hadisnya ya. Hadis yang pertama ini saya sampaikan yang terkait dengan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik ya. Begini. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala ya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda. Kemudian Rasulullah mengatakan, katanya gimana? Inna risalata wan nubuwata qad inqata'at. Sesungguhnya risalah ya atau kerasulan dan kenabian itu sudah berhenti ya, sudah selesai. Wala rasula ba'di, dan tidak ada fala rasula ba'di, fala ya, fala rasula ba'di, maka tidak ada rasul setelah saya. Wala nabiyya, dan juga tidak ada nabi setelah saya. Itu kata Rasulullah ya. Qala, kemudian Anas bertanya atau menjawab lagi. Fasaqadalika 'alan nas, apakah itu tidak memberatkan bagi manusia ya Rasulullah? Itu artinya kok tidak ada nabi lagi kan gitu ya. Apa itu nanti tidak berat bagi manusia? Manusia kan sampai akhir zaman kan butuh petunjuk gitu ya. Butuh pedoman ya, butuh pemimpin, tapi kok nggak ada nabi lagi, nggak ada rasul lagi gitu. Makanya Anas bertanya lagi, fasaqadalika 'alan nas, apakah itu tidak akan memberatkan manusia ya Rasulullah? Faqala, maka Nabi Muhammad menjawab, walakinal mubasyirat ya, ya tetapi ada kabar gembira ya. Nah, walaupun tidak ada nabi lagi, walaupun tidak ada rasul lagi setelah Nabi Muhammad nanti, tapi tetap ada pemberi kabar gembira atau ada kabar gembira. Terus di situ tidak hanya Anas yang bertanya, langsung sahabat serempak menjawab juga.
Tadinya cuma Anas ya. Qalu, para sahabat bertanya. Pertanyaannya gimana? Rasulullah, wamal mubasyirat. Apa yang dimaksud mubasyirat wahai Rasulullah ya? Apa yang dimaksud dengan kabar gembira ya Rasulullah? Pemberi kabar gembira ya Rasulullah itu. Ola, maka Rasulullah menjawab, ru'yal rajulul muslim ya, yaitu mimpi laki-laki muslim ya. Wahya juz'un, mimpi itu adalah sebagian min ajza'in nubuwah, dari berbagai bagian-bagian kenabian. Jadi yang dimaksud mubasyirat di situ kata Rasulullah adalah mimpinya seorang laki-laki muslim yang di situ menjadi bagian dari berbagai bagian-bagian kenabian. Ya, maksudnya apa? Maksudnya di sini saya terangkan, maksudnya ini mubasyirat yang merupakan juz'un min ajza'i nubuwah, itu adalah merupakan mimpi orang muslim yang soleh. Tentu saja soleh itu maknanya luas, berarti yang beriman, yang bertakwa kan gitu ya, yang menjaga diri, pokoknya intinya ya cara Islamnya ya wali ya, ulama gitu ya. Artinya itu muslim-muslim yang taat, muslim-muslim yang betul-betul menjaga dirinya, menjaga iman dan takwanya. Nah, mimpinya di situ merupakan mimpi yang bagian dari tanda-tanda kenabian. Jadi ternyata benar ya, kalau misalnya ada orang soleh ya, apalagi orang itu terkenal wali, ulama besar, kok mimpi. Nah, itu mimpinya adalah merupakan mimpi soheh ya, mimpi yang betul minallah ya, yang biasanya menjadi ini bagian dari kenabian. Artinya bukan yang mimpi itu nabi, bukan, tetapi berhubung nabi sudah tidak ada lagi, maka kabar-kabar gembira ataupun kabar-kabar dari Allah yang penting itu disampaikan melalui mimpi-mimpi orang soleh ya. Bahkan saya sering menyampaikan kepada mahasiswa ya, kalau yang mahasiswa ini live daring terus ya, mungkin belum pernah saya sampaikan ya. Yang lain-lainnya yang dulu sering tatap muka itu sering saya cerita mimpi ya. Saya mimpi ketemu wali, dinasihati sesuatu ya, mimpi ketemu nabi juga mengatakan sesuatu gitu ya, sering ya. Nah, kabar gembira itulah yang disebut dengan mubasyirat. Nah, ternyata itu adalah merupakan juz'in min ajza'in nubuwah, merupakan tanda-tanda atau bagian dari bagian-bagian kenabian. Jadi kalau orang soleh atau soleha mimpinya mimpi benar, itu adalah merupakan petunjuk minallah ya, bukan dari setan ya, tapi ya yang benar. Kalau ada juga kan merasa mimpi jadi nabi ya, kemudian mimpi mendapat seolah-olah petunjuk Allah. Lihat dulu seperti apa. Kalau itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis, kalau itu menyesatkan, tidak sesuai dengan Islam dan iman, berarti itu bukan dari Allah. Dan apalagi kalau yang mimpi misalnya dukun yang tidak pernah sholat ya, terus kemudian orang fasik ya, yang suka melakukan dosa-dosa besar, yaitu bukan min ajzasin nubuwah ya, bukan salah satu dari tanda-tanda kenabian. Artinya itu karena tidak ada nabi kemudian ada orang mimpi itu soheh, tidak. Yang soheh adalah mimpinya orang soleh ya, mimpinya orang yang bertakwa ya. Nah, saya contohkan misalnya, saya jadi dulu pernah ya mimpi di sekitar tahun berapa ya, saya sudah lupa, tapi sudah saya tulis ya mimpi-mimpi itu, tapi sekarang saya tidak lagi mengingat, jadi lupa tahunnya. Yang jelas waktu itu saya itu siang hari ya, jam seginian ini hampir duhur ya, persis seperti ini saya niat Qailullah pulang ziarah Wali Songo ya. Di situ saya bermimpi Wali Yunan, sudah saya tulis bahkan di Facebook ya.
Wali Yunan itu mirip kalau sekarang itu kalau Anda nonton di TVRI tiap pagi ya, ada namanya itu namanya Syekh Fatur Rahman ya. Ya Fatur Rahman itu MAG ya, dokter Fatur Rahman MAG yang pagi itu live yang mengisi tentang tasawuf ya di sana. Persis seperti itu dandanannya ya, wajahnya agak mirip juga ya, terus pakaiannya seperti itu pokoknya. Itu mengatakan 3 kali tok ya di dalam mimpi saya berbahasa Arab ya. Nah padahal saya kan orang Jawa ya, nggak ngerti bahasa Arab. Beliau mengatakan bahwa beliau adalah wali Yunan gitu ya. Nah terus kemudian mengatakan pada saya gini, la ing sakartum fadfa ilaihi ya, sampai sekarang saya ingat kata-kata beliau. Lah karena saya tidak tahu, saya begini ya, sambil jongkok gini ya, beliau berdiri gitu ya, saya begini, nopo wali, nopo sunan gitu ya Pak. Nah, nopo sunan gitu. Terus kemudian jadi saya nyebutnya sunan, tapi sana bilangnya wali ya. Jadi sana bilangnya pakai bahasa Arab, aku wali Yunan gitu ya. Nah saya undangnya sunan, jadi saya begini, nopo sunan gitu ya. Nah sana bilang sekali lagi, la in sakartum fadfa ilaihi gitu. Saya belum tahu lagi, wong itu kan bahasa Arab, saya orang Jawa ya. Terus saya masih begini, nopo sunan. Nah 3 kalinya bilang lagi, la in sakartum fadfa ilaihi gitu ya. Nah terus saya langsung bangun tak gitu. Lah waktu itu jam 11 kayak gini, di rumah saya tuh lagi ada tamu ya. Tamunya itu meminta saya untuk ngisi pengajian di Sampang ya. Berarti bulannya bulan Rajab kali ya, Rajaban mau Rajab berarti. Saya biasanya mimpi-mimpi yang penuh dengan hikmah biasanya bulan Rajab, saya seringnya ya, Rajab, Sa'ban ya, seputar bulan-bulan mulia itu, Muharram ya. Lah itu saya mimpi seperti itu. Saya dengar tamu di depan di ruang tamu dengan suami saya lagi ngomong-ngomong, anu nyun sewu bunyai saged mboten nggih anu kula aturi anu ngaos teng Sampang anu Rajaban. Saya dengar. Nah tapi wong saya lagi mimpi itu, lagi qailulah di kamar depan. Saya diem aja. Nah, suami saya masuk maksudnya mau membangunkan saya, ada tamu minta saya ngaji lah. Tapi begitu suami saya membangunkan saya langsung bangun. Posisi saya masih seperti ini ya, telungkup di kasur gitu ya, kayak orang jongkok kayak gini lagi menyembah gitu ya. Lah terus waktu itu kan saya nangis ya, waktu di mimpi itu ketika saya sudah tahu artinya itu adalah jika kamu bersyukur maka tinggalkanlah dunia gitu ya. Jadi disuruh tinggalkan semuanya, dalam arti jangan mikiri dunia, udah bismillah lillahi ta'ala, saya disuruh beribadah saja kepada Allah dan berdakwah ya, pokoknya ditinggalkan semua termasuk anak barang rasa diurusi gitu. Wali Yunannya gitulah. Saya nangis, gugup, nangisnya itu ya Allah, ternyata aku masih, kalau anak suami sudah tidak begitu melekat di hati saya, dalam arti aku ora hubud dunia, itu artinya itu di situ ternyata la in sakartum fadfa ilaihi, artinya adalah saya langsung paham di situ ya, di hati saya waktu itu. Padahal itu kan bahasa Arab ya. Jika kamu bersyukur maka tinggalkanlah dunia. Nah, fadfa ilaihinya itu hinya kembalinya, domirnya itu kepada dunia. Nah, dunia di situ ya harta benda, anak segala macam. Nah, sesudah saya lagi guguk tangi begitu, suami saya masuk ke kamar bilang bu gitu. Terus saya langsung lagi kayak gini guguk, saya terus bangun nengok suami saya bilang gini, iya wis ngerti lah, ngomongna aku ngerti, bisa insya Allah kayak gitu. Lah suami saya bingung pelangap-pelongo loh, aku urung ngomong wong turu dening malah semaur gitu ya. Terus tanya ke saya, gue turu temenan apa ora sih? Terus saya sambil kecewa gitu ya, bukan marah, dalam arti kecewa. Saya sambil berengut kayak gini, sampai lah diomongnya lo, aku nek lagi turu nek kurung tangi aja digugah, aku turu nek kan udah turu kayak sampean wong-wong liya. Aku nek turu ki biasanya lagi ketemu wali apa ketemu kiai apa ulama apa nabi lagi ngaji, nek kurung tangi dewe kan digugah. Saya bilang gitu ke suami saya. Lah ternyata begitu, oh wis ngerti ya wis. Terus suami saya keluar
ngomong ke tamunya saya sanggup gitu kan. Nah, saya itu posisinya setelah saya sadari ternyata saya masih bertelungkup kayak gini, dan saya betul-betul ada air matanya netes gini, luh ya. Berarti kan dalam hitungan detik saya bermimpi, nggak lama itu namanya koilulah ya, jam segini tidur, tiba-tiba baru berapa menit ada tamu. Koilulah kan sebelum duhur itu ya, kayak gini, jam kayak gini. Nah, ada tamu masuk, berarti kan hitungan menit dok. Itu kejadian seperti nyata ya kan. Nah, itu barangkali yang di situ contoh ya, itu adalah contoh mubasyirat ya, mimpi dari orang muslim yang soleh yang tadi di hadis ini, yang kemudian mengabarkan kabar gembira. Nah, itu walaupun mungkin mahasiswa mendengarkan saya ya, ala bututin dobol ya ora apa-apa, aku tiarin dobol ya. Atau ada yang lah mimpi koyo gitu aja dianggap penting. Ya bagi Anda nggak penting, tapi bagi saya itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa pentingnya. Dari sisi mana saya bersyukur kepada Allah bahwa saya sering mendapatkan mimpi-mimpi ajib yang menurut saya ajib, yang menurut saya itu min fadlillah, merupakan kehormatan dari Allah, kenikmatan dari Allah. Saya dipilih menjadi orang yang sering diberi fadilah semacam itu. Nah, satu begitu. Yang kedua, saya merasa bersyukur karena bertemu dengan wali atau nabi, tidak, walaupun hanya di dalam mimpi kan gitu ya. Ketiga, saya merasa bahagia banget kalau mimpi-mimpi yang semacam itu. Yang keempat, saya merasa mimpi-mimpi semacam itu adalah merupakan petunjuk bagi saya, maka saya lakoni. Tapi kenapa saya menangis di mimpi itu? Karena waktu itu saya merasa maring harta itu belum bisa pure lillah untuk Allah semua. Artinya saya tetap memakai perhiasan ya kan. Nah, saya tetap rumah juga saya dandani ya, walaupun untuk kelas sekarang ya rumah saya sudah sangat buluk ya, sudah nggak bagus gitu ya. Tapi menurut kaum tasawuf semacam wali-wali itu kan ya termasuk sudah terlalu mewah kalau meningkat masalah dunia kan gitu. Dan apalagi saya juga alhamdulillah direzekini sama Allah punya tanah, tapi sampai sekarang belum wakaf ya kan. Itu menangis yang semacam itu saya bukan berlebihan berfoya-foya, itu tidak. Nah, itu adalah merupakan fadilah minallah. Makanya saya mohon doanya kepada panjenengan semua, semoga saya, anak cucu saya, keturunan saya ila akhir zaman juga termasuk orang-orang yang soleh, dan mahasiswa juga seperti itu. Dan semua ya, semuanya mahasiswa juga seperti itu tadi ya. Yang terkait dengan ini, terkadang kan ada pertanyaan ya, tidak ada nabi terakhir lagi setelah Nabi Muhammad SAW. Tapi kan di situ dalam ajaran Islam diterangkan nanti Nabi Isa juga akan turun di akhir zaman. Berarti kan ada nabi lagi gitu kan ya. Ini pertanyaannya. Nah, ternyata dijawab oleh Syekh Thohir bin Soleh ini di dalam kitab Jawahirul Kalamiyah ya. Yang di sini mengatakan bahwa iya betul Nabi Isa alaihissalam itu turun lagi ke dunia pada akhir zaman nanti, tapi bukan membawa risalah baru ya, bukan membawa ajaran baru. Satu begitu. Kedua, beliau juga tidak mengajarkan risalah-risalah ya, atau wahyu-wahyu yang sudah diberikan kepada Nabi Isa yang dulu ya. Jadi tidak membawa wahyu baru, juga tidak mengajarkan wahyu yang dulu Nabi Isa menjadi nabi. Tidak. Tapi di situ Nabi Isa hanya posisinya itu adalah mengklarifikasi dan juga menjelaskan ya, atau memantapkan ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW yang sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad dulu. Tetapi banyak orang yang sudah meninggalkan ya, sudah mulai ingkar, sudah mulai lupa, bahkan menentang di akhir zaman nanti. Maka kemudian Nabi Isa dan Imam Mahdi itu turun untuk meluruskan itu saja. Maka di sini sudah jelas
tidak akan ada nabi setelah Nabi Muhammad, tidak ada nabi lain lagi dan tidak ada rasul lagi, karena sudah jelas di situ bahwa Nabi Isa hanya mengklarifikasi ya. Karena apa, akhir zaman kan seperti itu ya, banyak orang mengaku nabi ya, kemudian banyak orang yang meninggalkan ajaran nabi, bahkan dengan dengan beraninya ya, atau dengan sarunya ya, kalau bahasa kita saru ya, berani yang keterlaluan itu ya, menyalahkan ya Nabi Muhammad kan gitu. Jadi ada sing menyalahkan Nabi Muhammad. Nah, sampai sudah tahu sendiri ya di YouTube-nya, kita sampai heran kepriwe ge wong gule mikir ya kan ya, diundangi Gus ya nang YouTube, sampai direkam nang YouTube barang, diupload ke YouTube-nya, kok tulung-tulung menafsirkan sing jenengane ulama gue, semua yang berilmu ya, semua yang takut ya, bukan berilmu, yang takut kepada Allah adalah ulama. Maka di situ sampai berani bilang ya, anjing pun ulama kalau takut kepada Allah ya, gunung juga ulama, karena gunung itu sangat takut kepada Allah. Kalau mendengar nama Allah itu gunung akan hancur kan gitu. Ya Allah Gusti kepriwe giguli mikir saya sampai begitu ya, nalare kepriwe kayak gue tulung-tulung ya, nyun sewu nih, mohon maaf ya, ora isin ya, ora rikuh ya, ora wedi ya kan, ngawur gitu ya, ngaji nang endi, maring sapa, kita be apa, nafsirine kepriwe kan gitu. Masa ngene gunung dianggap ulama ya, masa ngene anjing dianggap ulama, mau sudah jelas-jelas di situ anjing be najis, anjing be haram. Ini contoh ya, contoh di akhir zaman. Dari sekarang saja sudah banyak pemikiran aneh-aneh ya. Tapi pemikiran yang aneh semacam itu, kenapa Nabi Isa belum turun sampai sekarang, kenapa Imam Mahdi belum turun sampai sekarang, ya karena yang semacam itu sampai sekarang masih bisa diatasi oleh para ulama yang sekarang ya. Satu begitu, jadi ulama sekarang masih bisa mengatasi, makanya Nabi Isa belum turun ya. Masih banyak ulama lah ya yang tidak akan mungkin membiarkan orang-orang semacam itu seenaknya menafsirkan Al-Quran yang sembarangan itu kan ya. Makanya bisa diatasi oleh ulama yang sekarang masih ada itu ya, satu. Yang kedua, kenapa kok Nabi Isa belum turun sampai sekarang, padahal sudah banyak kesalahan-kesalahan, kejahatan-kejahatan dari orang-orang yang menyimpang dari ajaran Islam. Yang kedua, karena belum ada Dajjal ya. Jadi tengere Nabi Isa alaihissalam dan Imam Mahdi turun itu juga sudah ada Dajjal. Kalau Dajjal belum turun, Nabi Isa juga belum turun gitu ya. Nah, walaupun ya ada yang ngomong kalau Dajjal itu sebenarnya sudah ada dari sekarang. Itu kan Dajjal dalam arti majas ya. Jadi di dalam bahasa Arab itu ada istilah majas ya. Jadi majas itu apa? Ya kalau kita bahasa Indonesia kan itu kias ya, kiasan. Artinya itu bukan arti sesungguhnya. Jadi kalau Dajjal dalam arti majas bukan arti sesungguhnya banyak sekali sekarang dajjal yaitu yang ngomong tentang apa itu anjing ulama ya. Mohon maaf barangkali itu termasuk ya. Nah terus kemudian banyak sekali dajjal sekarang ya, kalau dalam arti majas masya Allah LGBT ya dihalalkan itu kan. Kalau dalam arti majas bisa diartikan itu juga merupakan dajjal ya naudzubillah summa naudzubillah kan gitu. Nah kalau dalam arti fisik ya yang sesungguhnya bahkan ada yang itu yang ngeser-ngeser dari tahun berapa, sudah beberapa tahun yang lalu, katanya di Aceh, di tengah lautan Aceh sana terdengar suara auman ya, malam-malam, tengah malam buta, terus kemudian ada apa itu katanya suaranya Dajjal ada juga ya. Terus ada juga bayi lahir ya, sampai dapat share-sharean video kayak gitu enggak ya, bayi lahir katanya matanya 3, yang satu di sini, katanya itu bayi Dajjal baru lahir. Lambuh lah, ngerti orang pada orang ngerti ini kan gitu ya. Nah
Yang jelas seperti itu. Nah, yang jelas Nabi Isa sekarang belum turun, berarti Dajjal belum ada, kan gitu ya. Karena ajaran kita mengatakan Nabi Isa turun itu kalau Dajjal sudah ada, ya. Atau Dajjal ada itu ketika memang mau berlawanan atau bermusuhan dengan Nabi Isa alaihissalam. Karena Dajjal itu akan menyesatkan orang-orang yang beriman. Lah kemudian Nabi Isa yang akan melerai atau yang mau menyelamatkan orang-orang beriman jangan mengikuti Dajjal, ya kan? Nah, itu seperti itu. Bahkan misinya Nabi Isa yang teraneh adalah menurut saya aneh, ya. Nabi Isa itu nanti akan melawan umatnya sendiri, ya kan? Umatnya Nabi Isa yang menyembah Nabi Isa, yang menganggap Nabi Isa alaihissalam sebagai Tuhan, nanti akan dilawan sendiri oleh Nabi Isa. Loh, kamu kok menyembah saya, ya? Saya tidak menyuruh kamu menyembah saya itu menyuruh kamu menyembah Allah. Kok kamu menyembah saya, gitu ya? Mau ngobrak-abrik patung-patungnya dan sebagainya. Itu kan sudah dijelaskan di sana, ya. Oke. Itulah tentang Nabi Isa. Meskipun turun di akhir zaman nanti, bukan berarti ada nabi lain lagi, tetapi hanya memang Nabi Isa dari dulu nabi. Dan menurut ajaran Islam, keyakinan Islam, Nabi Isa memang masih hidup sampai sekarang di surga, ya. Karena waktu itu ada perang dengan Romawi, kemudian Nabi Isa alaihissalam di situ mau dibunuh sama malaikat Jibril karena belum usianya meninggal, belum takdirnya meninggal, diangkat ke surga, yang di situ digantikan oleh Yudas Iskariot, muridnya Nabi Isa atau Hawariyun, ya, temannya Nabi Isa, sahabatnya Nabi Isa yang ke-12, yang mirip sekali dengan Nabi Isa alaihissalam dari bentuk tubuh, postur tubuh, terus rambut dan suara, juga gaya bicara dan wajahnya mirip sekali dengan Nabi Isa, digantikan menjadi Nabi Isa, yang kemudian di situ ditangkap oleh orang Romawi, kemudian disalib, ya, yang sampai sekarang disembah karena menganggap itu Nabi Isa alaihissalam. Nah, itu yang kemudian Nabi Isa masih hidup sampai sekarang di surga, diangkat oleh malaikat Jibril, yang nanti di akhir zaman ketika sudah ada Dajjal, maka Nabi Isa disuruh turun lagi ke dunia untuk menentang orang-orang yang menyembah Nabi Isa dan menyelamatkan orang-orang beriman untuk tetap terus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu, ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan di sini, ternyata Nabi Muhammad itu mengapa kok setelah Nabi Muhammad tidak ada nabi lagi? Ya, kan timbul pertanyaan. Jadi biasanya orang-orang di luar sana kalau mahasiswa si manut-manut bayang dosen nyampekna ya wis yakin, wis beriman, ya, karena imannya kuat. Orang-orang di luar sana itu sering berpikir aneh-aneh. Maka sekalian saya jawab, sekalian saya sampaikan. Loh, kenapa setelah Nabi Muhammad kok tidak ada nabi lagi? Padahal setelah Nabi Muhammad wafat, kan sampai sekarang juga masih butuh puluhan tahun, ya. Masih butuh ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Buktinya apa? Buktinya sekarang sudah tahun 1443 Hijriah. Berarti hampir 1500 tahun, ya, Nabi Muhammad meninggal. Berarti udah lama sekali, ribuan tahun kok nggak ada nabi lagi, ya kan? Lah, padahal satu, sudah lama. Dua, apakah agama masih seperti biasa, masih sempurna, ya? Ketiga, lah, apakah ini konflik-konflik umat ini, masyarakat itu sedunia itu kemudian tidak butuh nabi lagi, petunjuk lagi? Nah, ini jawabannya, ya. Betul, ya. Jadi Nabi Muhammad tidak butuh lagi nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Karena apa? Karena di situ ketika haji wada sudah jelas sekali, ya, dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 3, ya. Sampean harus hafal itu, ya. Jadi surat terakhir yang diturunkan Allah itu adalah surat Al-Maidah ayat 3 yang bersamaan dengan haji wada'nya Rasulullah. Di situ sudah jelas sekali ayatnya, ya, yaitu Al-yauma akmaltu lakum dinakum, ya, wa raditu lakum, ya, Islam Madinah. Artinya apa?
telah kusempurna, pada hari ini telah kusempurnakan agamamu dan aku ridho Islam sebagai agamamu. Nah, surat Al-Maidah ayat 3 ini sudah jelas sekali. Kenapa setelah Nabi Muhammad tidak ada nabi lagi, tidak perlu rasul lagi? Satu, karena agama Islam sudah disempurnakan oleh Allah. Jadi agama Islam adalah agama yang sempurna, ya, yaitu dibuktikan dengan surat Al-Maidah ayat 3. Maka tidak perlu ada agama lain lagi, ya kan? Lah, otomatis karena agama Islam sudah sempurna, maka faktor yang kedua, tidak ada nabi lagi karena ajaran Islam juga sudah sempurna. Tidak ada tidak butuh ajaran-ajaran lain lagi. Nah, faktor yang ketiga, mengapa setelah Nabi Muhammad tidak ada nabi lagi? Itu karena sebenarnya tugas seorang nabi, ya, dikatakan di sana, Rasulullah juga mengatakan, ya, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu kalau itu Al-Qur'an ini, ya. Nah, kalau di dalam Al-Hadis dikatakan innama bu'istu liutamima makarimal akhlak, ya kan, bahwa kepentingan agama diturunkan, agama diadakan, ya, diwahyukan, kemudian kepentingan adanya nabi dan rasul untuk menyampaikan agama itu adalah dalam rangka satu, untuk memberi petunjuk kepada manusia supaya menyembah Allah Subhanahu wa taala, supaya beriman, supaya bertakwa, ya. Satu itu. Nah, kedua, tugas nabi dan rasul atau kepentingan diturunkannya atau ditugaskannya nabi dan rasul adalah untuk menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Artinya itu untuk memberikan petunjuk jalan yang benar dan mencegah jalan yang salah. Nah, yang semua ini untuk memberikan petunjuk ini dua-duanya dan bahkan yang ketiganya adalah untuk memberikan jalan hidup, jadi bagaimana cara hidup di dunia dan di akhirat ini, itu sudah disampaikan semua oleh Nabi Muhammad SAW selama menjadi nabi, selama menjadi rasul. Berarti tugas nabi, tugas rasul itu semua sudah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW selama menjadi nabi dan rasul. Maka tidak perlu lagi ada nabi setelah Nabi Muhammad. Sudah tidak perlu lagi ada rasul setelah Nabi Muhammad, setelah Rasulullah SAW. Itu, ya, paham, ya? Alasannya mengapa tidak ada nabi lagi, mengapa tidak ada rasul lagi, itu alasan-alasannya. Minimal ada 3 itu. Islam sudah sempurna, ajaran Islam sudah sempurna, kemudian tugas-tugas kenabian dan kerasulan sudah dilaksanakan semua oleh Nabi Muhammad. Jadi tidak perlu lagi yang lainnya, ya. Ya, alasan keempat tadi, ya. Di sana dikatakan al ulama warasatul anbiya. Jadi setelah Nabi Muhammad memang tidak ada nabi lagi, tetapi ada ulama yang akan mewarisi ajaran Rasulullah, yang akan mewarisi tugas Rasulullah untuk dakwah, untuk menyampaikan ajaran Islam. Maka di situ Anda sebagai lulusan jurusan dakwah, Anda adalah termasuk orang-orang yang mendapatkan tugas berdakwah. Jangan lupa itu. Dan Anda termasuk orang-orang yang mulia karena mewarisi tugas Rasulullah, mewarisi ajaran Rasulullah untuk disampaikan kepada para manusia. Alhamdulillah, Allahumma amin, ya. Jadi kita adalah warasatul anbiya, ulama, ya, yang ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan Islam. Itu, ya. Jadi ada ulama, faktor keempat, ya. Nah,
Terus di situ setelah ada ulama untuk menyampaikan itu tadi, yang kelima tadi yang terkait dengan hadis yang saya bacakan, ada mubasyirah ya, ada pemberi kabar gembira dan ada yang memberikan kabar gembira. Itu tadi ya, orang-orang soleh yang di situ ditunjuk oleh Allah untuk menjaga agama juga melalui mimpi-mimpi sohihnya ya, mimpi-mimpi yang benar kan gitu. Oke, itu alasan mengapa tidak ada nabi lagi, mengapa tidak ada rasul lagi. Nah sekarang yang selanjutnya saya akan menyampaikan yang terkait dengan kelebihan Nabi Muhammad dibanding ya, kelebihan Nabi Muhammad dibanding dengan nabi-nabi lainnya. Jadi Nabi Muhammad itu memiliki keunggulan ya, kelebihan dan keistimewaan kalau dibanding dengan nabi-nabi sebelumnya semuanya. Nah, keistimewaannya di sini ada 3 yang di dalam hadis ini ya. Itu dikatakan di sini ya, Rasulullah SAW itu memiliki keutamaan ya, an sairil anbiya, dari berbagai nabi semuanya yang sebelumnya, bisalasin sifatin ya, dengan 3 sifat yang dimiliki oleh Rasulullah ya. Al awalu annahu afdalul anbiya. Yang pertama, Rasulullah memiliki keutamaan dibanding dengan atau lebih utama dibanding dengan nabi-nabi lainnya ya. Itu keutamaannya apa tidak dijelaskan di hadis ini, tapi kita sering dilihat di hadis-hadis lain sudah jelas sekali ya kan. Misalnya apa, Rasulullah adalah dijuluki khuluqul azim, Rasulullah adalah nabi yang dipuji oleh Allah bahwa beliau adalah memiliki akhlak yang sangat mulia, nabi lain tidak ya. Kemudian Rasulullah juga disampaikan di situ memiliki kesabaran yang luar biasa di samping nabi-nabi lainnya ya. Pokoknya banyak sekali fadilah yang dimiliki Rasulullah atau keutamaan yang dimiliki Rasulullah. Itu 1 ya. Yang kedua, asaniyatu, yang nomor 2, annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafatan ya, bahwa Rasulullah sallallahu annahu arsala ila nas ya. Saya ulangi ya, annahu arsala ila nasi kafah ya, sesungguhnya Rasulullah itu diutus kepada seluruh umat manusia secara menyeluruh, secara sempurna. Artinya apa? Kalau nabi-nabi lain sebelum Nabi Muhammad itu hanya diutus kepada kaumnya ya, kepada golongannya, seperti Nabi Nuh ya, cuma suruh berdakwah di situ di umatnya. Terus Nabi Hud, Nabi Lut, semua seperti itu. Tapi Nabi Muhammad itu memiliki keutamaan ya, tadi keunggulan dengan dibanding nabi-nabi lainnya, karena risalahnya Rasulullah, risalah berarti perintah-perintah kenabian ya, itu disampaikan untuk seluruh umat manusia di dunia ya. Tidak terbatas orang Arab, tidak terbatas orang Mekah, tidak terbatas orang Madinah ya, tidak terbatas umat Islam tok bahkan, tapi nas ya, ilan nasi kafatan, seluruh umat manusia, pokoknya orang wong Islam tok kabeh ya. Nang Rasulullah kue diberi hak oleh Allah untuk menyampaikan Islam, untuk menyampaikan ajaran Islam. Jadi yang ngomong selain Islam ya, non muslim didakwahi orang apa tidokna tauhid ya, qul huwallahu ahad kan gitu ya. Katakanlah wahai Muhammad bahwa Allah itu esa. Nah, ini katakan ke seluruh dunia bahwa Allah itu cuma esa ya, Tuhan itu cuma tunggal, tidak ada yang lainnya kan gitu. Nah boleh, tapi ya jangan ngawuran ya. No, di Indonesia sudah punya agama sendiri-sendiri, punya keyakinan sendiri-sendiri, tiba-tiba Anda ngomong kayak gitu ya, itu melanggar aturan pemerintah ya. 1 begitu. Kedua,
tidak sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika ya, jenengane yang ngawur, bukan begitu. Jadi dakwah terhadap orang lain ada metodenya seperti apa ya. Nanti kalau di mata kuliah metodologi dakwah ada ya, artinya bahwa la ikroha fiddin, jangan lupa ya, tidak ada pemaksaan dalam agama. Jadi Anda tidak boleh maksa-maksa yang bukan Islam masuk Islam, itu tidak boleh ya. Kalau sana, bahkan kalau yang mau masuk Islam, mau jadi mu'alafun, kita harus meyakinkan betul, ditanya betul ini mau masuk Islam, betul Anda nanti tidak menyesal, betul Anda tahu di dalam Islam suruh sholat, tahu, betul mau menjalankan sholat, iya, puasa berat lu ya, sebulan nggak boleh makan, sanggup nggak gitu ya, harusnya begitu. Jadi nanti kalau sudah masuk Islam, sudah tahu semuanya, jadi anak cobaan kon puasa orang terus metu sekarang Islam metu mening murtad mening kamu melasi gitu ya. Jadi Islam itu sebenarnya kalau sesuai dengan ajaran Rasulullah, kalau sesuai dengan ajaran Islam itu indah ya, tidak ada pemaksaan, tidak ada apalagi kekerasan, apalagi apa yang tidak mau Islam terus kemudian di perangi, di musuh, tidak ada ya. Di sana adanya la ikroha fiddin, tidak ada pemaksaan dalam agama. Tapi dulu kok Rasulullah perang-perang itu Bu, itu Rasulullah perangnya itu adalah karena kita ingat ya, perang pertama yang dilakukan Rasulullah itu adalah perang Badar ya. Waktu itu tahun kedua Hijriah. Jadi Rasulullah sudah hijrah di Madinah, diperangi nang wong Mekah, menganah diluruk. Nah, karena diluruk itulah Rasulullah kan nggak mungkin menang baik. Jadi di situ mempertahankan diri dengan melawan. Loh, menang baik ya mati kabeh wong Islam, ya kan? Nah, itu awalnya perang. Terus ke sini-sini juga begitu. Jadi tidak memerangi orang yang tidak memusuhi, yang diperangi adalah yang memusuhi itu. Itu pun dulu ketika zamannya Rasulullah memang seperti itu. Kalau zaman sekarang kan tidak ada seperti itu. Sudah ada aturannya PBB namanya ya, Persatuan Bangsa-Bangsa. Jadi situ di seluruh dunia ada organisasi besar di dunia yang bernama PBB yang mengatur tata cara hidup berbangsa dan bernegara semua negara-negara di dunia. Di situ sudah jelas tidak boleh menjajah, tidak boleh memerangi. Nah, tapi kok sekarang masih banyak perang Bu, loh, yaitu berarti melanggar aturan PBB. Makanya ya sering di hukum atau diberikan sanksi oleh PBB kan seperti itu. Tapi dalam Islam sendiri tidak ada seperti itu ya. Nah, jadi dakwahnya ada metode bil hikmah ya, terus ada metode propaganda dan sebagainya, itu nanti banyak. Jadi tidak yang radikal yang memaksakan diri, itu seperti itu. Oke, yang ketiga. Yang ketiga, keistimewaan Rasulullah atau keutamaan Rasulullah dan keunggulan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibanding dengan nabi-nabi lainnya adalah annahu khotamil anbiya fala ya'ti ba'dahu nabiyun. Sesungguhnya Rasulullah adalah nabi terakhir, penutupnya para nabi, dan tidak ada nabi lain setelah Nabi Muhammad. Nah, itu kenapa masuk keunggulan ya? Ya berarti kan utama. Kalau nabi-nabi lain misalnya setelah Adam ada nabi lagi ya, setelah Isa ada nabi lagi, setelah Nabi Ibrahim ada nabi lagi lah. Tapi setelah Nabi Muhammad tidak ada. Itulah tiga keistimewaan atau keunggulan Rasulullah dibanding dengan nabi-nabi yang lainnya. Nah, terus sekarang saya mau mengkaitkan dengan ayat Al-Quran ini yang terakhir terkait dengan hadis bahwa Nabi Muhammad adalah nabi terakhir, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad, dan berbagai penjelasan yang sudah saya sampaikan di depan tadi. Maka di sini kesimpulannya, kita selaku umat Nabi Muhammad dan juga selaku dai dan daiyah ya, Bu Nyai dan Pak Yai ya, panjenengan sedaya kula kabeh wong Islam, kemudian disuruh untuk taat, yaitu dalam surat An-Nisa ayat 59 ya. Nanti Anda cari An-Nisa ayat 59 yang bunyinya begini. Kayak kayaknya akeh sing apal lah ya, wong jenengan kan pada akeh sing jadi bunyai, jadi kiai kan gitu ya. Nah, mubalik gitu ya. Di sana dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum al-ayah. Saya kalau bilang al-ayah dan semua itu berarti artinya ayat itu tidak selesai, artinya selesaikan sendiri sampai ke belakang, ada terusannya kan gitu ya. Yang di situ kemudian kita sebagai umat Islam, sebagai dai atau daiyah, sebagai ustadz atau ustadzah, atau sebagai bunyai, kiai ya, atau sebagai muslim secara pribadi, sebagai individu disuruh taat ya, sebagai orang beriman harus taat kepada Allah, satu. Dua, taat kepada Nabi Muhammad, kepada Rasul-Rasul Allah, tidak hanya Nabi Muhammad, nabi-nabi sebelumnya juga. Artinya kita tidak boleh menghujat, kita tidak boleh mengklaim atau membuli dan sebagainya. Semua nabi itu benar ya. Kita akan menyempurnakan Islam kan gitu. Terus yang ketiga adalah wa ulil amri minkum, dan kudu taat maring pemimpin-pemimpin kita. Ternyata sering di sini kita sebagai muslim ya, sebagai dai sudah taat kepada Allah, kepada Rasul, tapi sama pemimpin nggak taat. Banyak juga ya, bahkan sama presiden menghujat ya, membuli ya, sampai kata-kata yang tidak pantas itu keluar dari mulut mubalik. Itu jangan ya, itu tidak boleh. Al-Qur'annya melarang, bahkan dengan di depannya ya ayyuhalladzina amanu ya. Berarti ini perintah sungguh-sungguh menyeru orang yang beriman harus taat kepada ulil amri minkum, harus taat kepada pimpinan kita. Berarti kalau tidak taat, kita berarti tidak beriman ya. Nah, artinya imannya kurang ya. Jadi harus kita juga harus taat kepada presiden ya, kita juga harus taat kepada gubernur. Dalam arti taat, aturan-aturan pemerintahan ya kita ikuti, itu seperti itu ya. Menteri-menteri juga seperti itu, bupati dan lainnya. Jadi di dalam sini. Nah, apalagi terhadap Allah dan Rasul ya, terutama di sini adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi Muhammad bilang solu kamaro aitumuni usoli, solatkah engkau sekalian sebagaimana aku solat, maka ya solatnya seperti Nabi, jangan seenaknya. Nabi perintah solat 5 sehari semalam 5 waktu, ya sehari semalam 5 waktu, jangan asal gelem ya. Terus kemudian Nabi merintah wudhu dulu, ya wudhu dulu dan sebagainya. Itu banyak sekali aturannya. Maka di situ kalau kita butuh ya kita ngaji lagi di pesantren kan gitu ya, menambah dan sebagainya itu. Nah, kemudian di sini diteruskan dalam ayat itu ya. Tadi saya penggal, saya teruskan lagi. Wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi say'in ya. Apabila kamu mendapatkan suatu masalah ya, atau suatu perbedaan ya, maka di situ farudduhu ilallah wa rasul, maka kembalilah kepada Allah dan Rasulnya. Artinya ketika kita dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, berkeluarga dan lain-lain di dalam dunia ini, kok ada sesuatu yang ada masalah, intinya di situ ya, ada sesuatu hal, maka ya jangan menghukumi sekarepe dewek. Misalnya warisan ya, ini ada hak waris itu gimana? Ya faruddu ilallah wa ila rasul, kembalilah kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya orang dia kepriye ya istikharah, bukan, tapi di situ kembalikan kepada Al-Qur'an dan Al-Hadisnya. Kan sudah ada petunjuknya ya di dalam Al-Qur'an bagaimana membagi waris ya, sudah ada di sana. Terus kemudian di dalam hadis sudah ada juga. Nah, kemudian oleh ulama bahkan dibikinkan yang dinamakan kitab fikih ya. Menurut pendapatnya ini begini, warisan begini kan gitu. Nah, ini yang dimaksud dengan faruddu ilallah wa rasul, kembalilah kepada Allah dan Rasul. Artinya segala sesuatu harus dikembalikan kepada ajaran Islam yang pokok, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, itu ya. In kuntum tu'minuna billah, apabila kamu memang mengaku betul-betul orang yang beriman ya.
Terus wal yaumil akhir, beriman kepada siapa? Kepada Allah dan hari akhir. Mengapa? Ya kalau tidak beriman kepada Allah kan sekarepe dhewek ya. Lah ora urusan. Wah, sing penting aku njaluk sing akeh dhewek bagiane misalnya. Nah itu. Tapi kalau orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu maksudnya hari pembalasan besok ya di akhirat gitu ya. Pasti akan mengikuti Allah dan Rasulnya. Takut lah ya, untuk apa rebutan warisan ya. Masuk nang akhirat juga akan kena azab kalau tidak sesuai, kan seperti itu. Apalagi korupsi ya kan. Wah, korupsi tidak boleh, kok korupsi seenaknya. Tapi kalau beriman kepada Allah dan dina akhir, pastilah akan takut. Nah, takut di sini maknanya berarti tidak melanggar Al-Quran dan Al-Hadis, mengikuti perintah Allah dan Rasulullah ya. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wilan, dan itulah sebaik-baik ya akibat. Artinya apa? Kalau kita mau menjadi orang yang lurus, yang benar, yang tidak sesat, maka begitulah cara berpikir kita ya. Kita sambil tadi bilang adan ya ket kemudian pian adan mulane karo kuliah karo ngrungokno adan karo nyauri adan ya. Saya juga begitu di hati ya, sambil nyauri adan ya. Jadi intinya disitulah, jangan lupa kesimpulannya ya. Ini yang terakhir kuliah hadis dakwah kali ini saya simpulkan bahwa kita selaku dai, kita selaku umat Islam juga harus yakin dan meyakinkan orang lain dan mad'u atau objek dakwah atau masyarakat bahwa Nabi terakhir hanyalah Nabi Muhammad SAW. Setelah itu tidak ada Nabi dan Rasul lainnya ya. Yang kedua, adapun Nabi Isa alaihissalam itu besok turun ke dunia itu kalau sudah ada Dajjal dalam rangka untuk meluruskan ajaran Nabi Muhammad dan menjelaskan ajaran Nabi Muhammad kembali kepada ajaran Nabi Muhammad yang sesungguhnya. Karena nanti ketika sudah ada Dajjal, sudah zaman akhir, ajaran Islam sudah semakin ditinggalkan, kan gitu ya. Nah, kemudian di situ yang ketiga kesimpulannya bahwa mengapa tidak ada nabi lain lagi, karena ajaran Islam sudah sempurna ya. Dan tugas kerasulan Nabi sudah disampaikan, sudah dikhatamkan atau sudah diselesaikan semua oleh Nabi Muhammad, dan juga tugas-tugas kenabian sudah diselesaikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kan gitu. Yang keempat, kita selaku umat Islam ataupun selaku dai dan daiyah itu harus menyampaikan ajaran Islam sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis, dan kita hanyalah merupakan warasatul anbiya atau penerusnya Nabi. Jadi tidak boleh melanggar ajaran Islam, tidak boleh keluar dari ajaran Islam, harus sesuai yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Jangan berdasarkan atau menuruti hawa nafsu, tapi harus sesuai dengan ajaran Islam yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Apalagi hanya demi nafsu politik ya, pengen dipilih atau pengen tenar, apalagi menafsirkan sendiri seperti tadi yang ulama itu anjing saja ulama, itu tidak boleh. Itu intinya seperti itu. Dan yang terakhir, kita harus senantiasa menjaga iman dan takwa, harus selalu taat kepada Allah dan Rasulnya, kepada Al-Quran dan Al-Hadis, apapun itu ya masalahnya ya, bagaimanapun kesulitannya. Jadi tidak kemudian karena kepepet terus kemudian pedai kepepet ora papalah korupsi ya, jenengane gue ora taat yang ngeranu terpaksa banget korupsi paling ora ya nang kono ngomong jane korupsi ora uli lho haram, tapi kena nyong ora duit beber blas ngesuk tak sarutang lah bergie gitu ya misalnya. Jadi tidak mengklaim bahwa ki halal kok ora apa-apa wong nyong anu pengurus tek nggo nang nyong ora apa-apa ki halalan toiban ya, wakaf ki nggo nyong ora apa-apa. Aduh, dan itu namanya sudah tidak sesuai dengan ajaran Islam. Wakaf ya wakaf nggo Allah ya,
terus kemudian korupsi ya haram, korupsi soal sampean garap korupsi ya gue berarti sampean lagi fasik ya, lagi melanggar ajaran Islam. Tapi bukan berarti Islam membolehkan ya, haram tetap haram. Itu yang saya maksudkan. Saya kira cukup sekian dulu tentang mata kuliah hadis dakwah. Kalau yang SPI-nya nanti saya kirim ya, saya share di WA. Nah sebelum itu nanti ada yang bertanya silahkan